Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Saya adalah Pandey Wayan Indonesia Wijaya. Saya adalah mahasiswa Magister Sains Psikologi. Dan saat ini saya akan menganalisis jurnal terkait Digital Mindfulness Based Intervention for People with COPD, a Multicenter Pilot and Feasibility RCT. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas adalah saat ini adalah terkait tentang urgensi masalah, metode prosedur, keunggulan dan keterbatasan, implikasi temuan yang terakhir adalah keterbatasan penelitian. Adapun urgensi masalah pada jurnal ini adalah penelitian ini adalah berangkat pada problematik bahwa pasien dengan chronic obstructive pulmonary disease atau COPD tidak hanya menghadapi gangguan fisik berupa penurunan fungsi respirasi, tetapi juga memiliki prevalensi tinggi kecemasan dan depresi. Jadi, adapun beberapa gejala umumnya adalah yang pertama adalah gejala psikologis signifikan yang disampaikan adalah kecemasan kurang lebih 30-40% dan depresi 25-50%. Yang kedua adalah gangguan sistem stres biologis termasuk dysregulasi HPA eksis atau aktivitas simpatis berlebihan. Yang ketiga adalah keterbatasan mobilitas akses dan terkait kesehatan, sehingga sulit mendapatkan intervensi psikologis. Yang keempat adalah belum adanya intervensi yang berbasis bukti yang ringkas, praktis, dan mudah yang diakses, khususnya di ranah mind body untuk pasien COPD. Jadi, kondisi ini menghasilkan treatment gap intervensi psikologis yang efektif, sehingga eh, penelitian ini mengisi celah tersebut dalam menguji digital mindfulness-based intervention atau MBI sebagai solusi yang visible dan potensial untuk menjadi perlakuan tambahan. Berikutnya adalah metode dan prosedur yang digunakan. Metode yang digunakan adalah menggunakan RCT atau Randomized Control Trial pilot sebagai fase kedua dalam rangka Medical Research Council MRC dengan pengembangan intervensi kompleks. Jadi penelitian ini yang RCT Multicenter yang bertujuan menguji untuk feasibility atau kelayakan, acceptability atau penerimaan penggunaan, dan efek awal terhadap indikator psikologis, fisik, dan biologis. Adapun partisipan yang awalnya adalah 38 orang dengan COPD stabil, eh, dengan peserta yang selain menjalankan intervensi menjadi 30 orang dengan kriteria inklusi yaitu COPD tentunya dan rentan usia 40 tahun dengan kemampuan berbahasa Jerman dengan segala gejala kecemasan dan depresi yang minimal subklinis dengan HEDS rentan waktu angka 8 dengan kriteria eksklusi mencakup gangguan psikiatrik berat IOCOPD dengan bulan terakhir dan praktek rutin mind body. Untuk desain yang digunakan adalah desain randomisasi dan blinding dengan randomisasi blok dengan rasio 1:1 yaitu MBA 1 dengan waitlist control 1. Dibagi menjadi dua kelompok intervensi dan kontrol dengan asser di blind meski pada beberapa sesi blinding terbuka akibat peserta menyebutkan alokasi tempatnya. Dengan intervensi yang diberikan adalah 8 minggu dengan format meditasi audio 10-15 menit menggunakan smartphone dengan 4 tipe meditasi, yaitu yang pertama adalah heartbeat meditation dengan fokus pada detak jantung, yang kedua adalah bodily sensation meditation menyadari tentang sensasi tubuh, dengan yang ketiga adalah sounds meditation yaitu menyadari suara tanpa menghakimi, yang keempat adalah shortened body scan yaitu pemindaian tubuh versi pendek. Intervensi ini diberikan menggunakan aplikasi Movisians XS pada smartphone dengan peserta melakukan latihan minimal 1 kali sehari secara mandiri dengan sesi pengantar 30-50 menit menggunakan memulai program. Peserta juga dapat manual intervensi sebagai panduan dan ada beberapa panggilan telepon mingguan untuk dukungan minimal, bukan terapi. Dengan selain itu, peserta juga diminta mengisi self-monitoring setiap selesai latihan, yaitu stres sesaat, kecemasan sesaat dengan dyspnea atau skala blok. Adapun kelompok kontrol ini diberikan treatment as usual atau dengan tambahan panggilan mingguan non-terapeutik dengan mendapatkan intervensi setelah fase RCT selesai atau waitlist. Dengan outcome measure yaitu primary, secondary, dan exploratory, adapun yang pertama adalah feasibility dan acceptability dengan intervensi yang terbukti layak
yaitu tingkat kepatuhan 80% dengan peserta yang menyukai intervensi 93%. Dengan efek psikologis, hasil hasil yang disampaikan adalah signifikan dengan kecemasan menurun dan peningkatan fungsi emosional. Adapun efek fisik dan kualitas, tidak ada perubahan signifikan pada itu, yaitu dyspnea kronis, fetal health status, atau physical function. Hal ini berarti memanfaat mindfulness terutama pada gejala pada aspek psikologis. Dengan efek biologis, penelitian mengukur marker stres, higher cortisol, HCC, atau heart rate, atau HR, heart rate variability. Tidak ada perubahan signifikan. Kemungkinan penyebabnya adalah durasi intervensi yang terlalu pendek, intensitas yang tidak cukup mempengaruhi ANS, dan sistem endokrin. Adapun variasi besar antar partisipan. Adapun keunggulan dan keterbatasan intervensi ini adalah yang pertama di keunggulan adalah empat yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah visible dan diterima baik oleh pasien. Seperti yang saya sampaikan, tingkat penggunaan tinggi yaitu 81% dari total hasil intervensi dengan 93 peserta menyukai intervensi. Dan yang kedua adalah format digital memfasilitasi akses. Dapat dikerjakan mandiri di rumah, cocok untuk pasien COPD dengan keterbatasan mobilitas. Yang ketiga adalah efektivitas emosional jangka pendek. Jadi di penelitian ini menyampaikan penurunan signifikan pada kecemasan dengan peningkatan emotional function pada QRQ-SAS dan pengurangan stres. Yang keempat adalah intervensi singkat namun tidak berdampak. Dengan durasi harian hanya 10-15 menit, intervensi ini menunjukkan efek psikologis yang positif. Adapun keterbatasan yang disampaikan yaitu yang pertama adalah tidak ada efek signifikan pada depresi, yang kedua adalah efek terbatas pada aspek fisik, yang ketiga adalah tidak terdampak pada marker stres biologis. Yang keempat adalah penurunan kepatuhan jangka panjang. Yang terakhir adalah variasi besar antar individu. Adapun implikasi yang dapat disampaikan adalah yang pertama adalah digital MBA ini berpotensi menjadi intervensi psikologis tambahan bagi pasien COPD. Yang kedua adalah intervensi efektif mereduksi kecemasan. Yang ketiga, aplikasi klinis. Yang keempat adalah perlu pengembangan fitur digital. Yang kelima adalah potensi penggunaan saat dispenia akut. Adapun implikasi klinis yang dapat kami sampaikan adalah mindfulness ini digital dapat menjadi intervensi tambahan untuk mengelola kecemasan pada COPD. Dengan implikasi ilmiah, penelitian ini memberikan bukti bahwa intervensi ringkas lebih visible dibandingkan MBSR atau MBC standar. Adapun keterbatasan penelitian yang menurut kami pada penelitian ini adalah mungkin sebagai bahan uh, perbaikan ke depannya itu adalah ukuran sampel yang masih kecil atau pilot study efek intervensi masih bersifat preliminary dan tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua adalah kontrol pasif atau waitlist, tidak dapat mengontrol faktor non spesifik seperti misalnya adalah harapan peserta. Yang ketiga adalah subselection bias, yaitu peserta cenderung memilih pengalaman sebelumnya peserta psikologi atau relaksasi sehingga siap mengikuti intervensi. Yang keempat adalah beberapa indikator stres yang tidak memadai. Mungkin Stroop Tax mungkin kurang cukup untuk memicu respon ANS pada lansia dengan COPD. Yang kelima adalah kepatuhan jangka panjang yang sangat rendah, yaitu menandakan bahwa perlunya strategi yang desain untuk mempertahankan keterlibatan pasca intervensi tersebut. Yang keenam adalah durasi intervensi singkat dan intensitas rendah. Mungkin belum cukup untuk menghasilkan perubahan biologis yang terukur. Jadi yang terakhir adalah menurut kami artikel ini menyajikan bukti bahwa intervensi mindfulness berbasis digital layak diterapkan, diterima dengan baik oleh pasien COPD dan menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan fungsi emosional meskipun dampak depresi, fungsi dan biometri masih belum terbukti. Jadi intervensi ini menjanjikan sebagai terapis dari terapi psikologi tambahan, namun memerlukan penelitian lanjutan yang lebih besar dan intensif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon dimaklumi dan diperbaiki ke depannya. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Santi 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 Om.